Siapa yang tak kenal maestro yang satu ini? Ebith GAD. Penyanyi sekaligus penulis lagu kelahiran Banjarnegara, Jawa Tengah yang selalu mencuri perhatian lewat karya-karyanya. Pemilik nama Abid Gofar bin Abu Ja'far ini dikenal dengan lagu-lagunya yang bernuansa balada dengan petikan gitar yang khas dan memiliki kekuatan magis pada makna syairnya. Berita kepada kawan, titip rindu buat ayah, aku ingin pulang, dan untuk kita renungkan, hanyalah segelintir dari karya-karyanya yang melegenda. Kepiawaiannya menciptakan lirik-lirik yang puitis dan menyentuh, rupanya buah dari pergaulannya dengan seniman Yogyakarta sejak tahun 1971. Seperti MH Ainun Najib, Eko Tunas, dan Eha Kartanegara. Pria yang lebih senang disebut sebagai penyair ini, semula hanya menyanyi dengan berkonser di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Memusikalisasikan puisi-puisi dan hanya menganggapnya sebagai hobi belaka. Namun atas dorongan para sahabat, Ebith pun bersedia maju ke dunia belantika musik Nusantara. Setelah berkali-kali ditolak di berbagai label rekaman, akhirnya ia diterima di Jackson Record pada tahun 1979. Hingga kini, segudang lagu legendaris telah dia ciptakan. Permintaan dari label rekaman untuk terus merilis lagu tak henti-hentinya datang membanjiri. Namun rupanya, ada satu kekhawatiran yang menghinggapi pria berusia 66 tahun ini dalam merilis lagu. Ketakutannya sebenarnya unik. Saya takut sekali jadi kaya. Pada waktu itu mungkin naif. Saya takut. Kenapa takut kaya? Orang mencari kaya biasanya. Itulah bodohnya saya. Ini membuktikan musisi kelahiran 1954 ini membuat lagu bukan demi materi, tapi murni karena kecintaannya pada seni dan ketulusannya dalam menyuarakan kepekaan terhadap alam dan keseimbangan hidup. Itu sebabnya ia tidak pernah berpikir berlebihan dalam menciptakan karya lagu. Karena menurutnya, apapun peristiwa yang terjadi dalam hidup, jika diolah dengan jujur, akan menghasilkan karya yang baik. Bagi saya, hidup ini adalah satu peristiwa yang bisa diolah menjadi apapun. Kalau punya kemampuan mencipta lagu, ya bisa jadi lagu. Hidup ini sendiri. Kalau pelukis, ya bisa jadi lukisan. Dan itu harusnya alamiah, harusnya wajar, harusnya jujur. Itu yang saya rasakan. Jadi, kalau ditanya soal menguras tenaga, menguras pikiran, saya kira dalam konteks ini tidak ada, karena semua berjalan sesuai dengan aturan Tuhan menurut saya. Dengan segudang karyanya, Ebith GAD memang pantas jadi musisi legenda tanah air. Majalah Rolling Stone bahkan menempatkan namanya di jajaran musisi terbaik Indonesia sepanjang masa. Dan lagu Berita Kepada Kawan dinobatkan menjadi salah satu lagu terbaik Indonesia sepanjang masa. Tak hanya penghargaan yang diterima, dengan lirik-lirik yang khas bercerita tentang alam dan Tuhan, karya Ebith kerap dinyanyikan dalam beragam momen sebagai sarana perenungan. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Lagu Berita Kepada Kawan misalnya, diciptakan saat peristiwa gas beracun Kawah Sinila yang memakan 150 korban jiwa. Lagu ini kini sudah berusia lebih dari 40 tahun. Namun seolah tak pernah lekang oleh waktu, lagu Berita Kepada Kawan hingga saat ini masih sering diperdengarkan sebagai musik latar dalam dokumentasi peristiwa bencana. Ada pertanyaan di dalam hati saya, kenapa lagu ini yang dipakai? Tapi setelah beberapa waktu dan kemudian terbukti bahwa lagu itu bisa membangkitkan semangat dan empati para pendengar yang berduka dan kemudian fokus dengan background lagu itu dan ikhlas berbagi, maka saya merasa ini mungkin takdir dari lagu ini memang seperti itu. Dan saya merasa bahwa ini berkah yang luar biasa. Ini bisa saya anggap sebagai langkah saya mengumpulkan bekal untuk perjalanan saya di akhirat nanti. Gitu. Amin, insya Allah. Kita semua butuh bekal, bukan bertujuan bersaing di dunia.
Bekal ini lebih kita butuh untuk menuju alam akhirat. Ibnu Umar pernah menuturkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memegang pundaknya, lalu berkata, hiduplah kalian di dunia seakan-akan seperti orang asing atau seperti seorang pengembara. Ibnu Umar lantas berkata, jika engkau berada di petang hari, janganlah tunggu sampai datang pagi. Jika engkau berada di pagi hari, janganlah tunggu sampai datang petang. Manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum datang sakitmu. Manfaatkanlah pula waktu hidupmu sebelum datang matimu. Hadis riwayat Bukhari nomor 6416. Hadis ini mengajarkan bahwa dunia ini bukanlah tempat kita menetap dan bukanlah negeri kita sesungguhnya. Boleh jadi karena alasan ini, Ebit GAD merasa takut kaya. Karena setiap yang kita miliki ada pertanggungjawabannya dan itu menjadi beban tersendiri di sisi umurnya dalam menghimpun bekal akhirat. Di usianya yang tidak lagi muda, Ebit mengaku tidak berambisi untuk merajai dunia musik. Dia hanya akan terus berkontribusi dan mewarnai dunia musik tanah air sesuai kemampuannya. Kalau yang ke depan saya juga tidak terlalu punya ambisi yang berlebihan. Saya hanya ingin membahagiakan keluarga saya, tetap bekerja, memanfaatkan sisa umur saya dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk banyak orang dan tentu saya terutama untuk keluarga saya. Dan untuk masyarakat pencinta musik Indonesia, saya tetap akan membuat lagu sesuai dengan kemampuan saya. Saya yakin itu bahwa dengan berbagai cara, apapun yang saya lakukan dengan catatan bahwa saya ikhlas dan jujur, saya rasa akan menghasilkan sesuatu yang baik. Ikhlas dan jujur dalam bingkai iman bisa menjadi bekal utama dalam setiap gerak dan aktivitas di dunia. Karena memang itulah syarat diterimanya amal. Maka kesadaran beramal soleh mutlak memerlukan bingkai iman. Keimananlah yang senantiasa membimbing hati dan penglihatannya. Ketika melihat suatu kegelapan, ia akan mengingat kegelapan alam kubur. Jika melihat sesuatu yang menyakitkan, ia akan ingat siksa Allah. Jika mendengar suara yang keras, ingat suara sangkakala hari kiamat. Saat melihat orang yang tidur nyenyak, ia membayangkan orang yang meninggal. Manakala melihat kelezatan, pikirannya langsung ke surga. Kesadaran itu akan membuat seorang mukmin selalu waspada dan mawas diri. Sesegera mungkin menjauhi kemaksiatan dan bergegas dalam beramal soleh.